Kita cek proposal skripsi yuk. Halo teman-teman semuanya, hari ini kita akan ngebahas apa aja sih kesalahan yang biasanya terjadi dalam sebuah proposal penelitian. Nah, di hadapan saya sudah ada contoh proposal dan kita akan membahas apa aja sih kesalahan yang biasa terjadi dalam sebuah proposal. Kalian bisa sama-sama cek ya. Kita mulai dari yang pertama, di latar belakang. Nah, sudah saya kasih tanda warna kuning nih. Di sini, proposal memulai dengan kata sejarah perkembangan organisasi, lalu berkaitan dengan adopsi teknologi komunikasi. Nah, lalu ada juga namanya kutipan di sini. Apa yang sebenarnya agak keliru ketika kita ingin memulai bercerita seputar latar belakang, sebaiknya fokus kepada pengen bikin atau pengen nunjukin masalah apa sih gitu. Jadi jangan terlalu banyak berputar sehingga pembaca tuh bingung sebenarnya apa yang mau diteliti gitu. Jadi di paragraf pertama sebaiknya sudah fokus terhadap data, fenomena, kasus atau hal-hal yang akan menuntun pembaca bisa paham nih apa sebenarnya masalah yang pengen diteliti gitu ya. Kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, di paragraf berikutnya dia juga mulai masuk ke fenomena lain, misalnya era digital telah menghadirkan perubahan besar dalam cara penyampaian. Konteks ini dibilangnya dakwah gitu ya. Lalu cerita lagi tentang batasan tempat, lalu dia juga bicara tentang video, gambar, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bicara dalam konteks ini teman-teman, antara paragraf pertama dengan paragraf kedua jadi tidak mengalir. Nah, ini penting banget dalam sebuah penelitian. Akan lebih baik teman-teman sebelum mulai buat bab satunya bikin outline dulu. Contohnya kayak gini nih. Jadi kalian tulis dulu nih, pertama akan bercerita seputar apa, kedua apa, datanya pakai yang mana, kasusnya kasus apa. Sehingga ketika mulai menulis, teman-teman gak bingung, kira-kira paragraf berikutnya akan cerita seputar apa ya. Jadi ini sebagai salah satu cara menghindari sebuah kalimat yang tidak nyambung antar paragraf gitu ya. Kita next ke berikutnya. Nah, di paragraf ketiga, saya kasih tanda warna kuning lagi, tiba-tiba muncul kata manajemen dan komunikasi. Nah, ini dalam sebuah latar belakang bisa jadi membuat pembaca jadi bingung. Sebenarnya yang pengen diteliti itu masalahnya manajemen atau komunikasi. Apapun jurusan kalian, apapun jurusan teman-teman, sebaiknya diperhatikan kalau misalnya harus fokus dan sejalan dengan apa yang kalian pelajari selama ini. Dan jangan langsung ke banyak hal atau beberapa masalah sehingga takutnya nanti penelitian malah melebar. Jadi perhatikan kembali kata, kalimat yang dituliskan supaya tidak membuat pembaca makin bingung. Sebenarnya masalah intinya apa sih? Gitu. Kita lanjut lagi ke berikutnya. Di paragraf berikutnya langsung bicara tentang transformasi digital. Nah, kalau diperhatikan antara paragraf ini kan jadi semakin bertanya-tanya ya. Tadi di awal tentang perkembangan teknologi, lalu tiba-tiba muncul kata manajemen, tiba-tiba ada lagi transformasi digital. Sebenarnya udah sampai halaman kedua, apa sih yang mau dibahas? Nah, sebaiknya teman-teman sudah mulai fokus terhadap masalah tuh di paragraf-paragraf yang awal-awal gitu ya. Supaya apa? Supaya orang tuh nggak bertanya-tanya, ini meneliti apa sih sebenarnya? Gitu. Lanjut lagi, kita coba dalami lagi contoh proposal ini ya. Lanjut ke berikutnya. Nah, sampai akhir di latar belakang, ini masih belum terjawab nih masalah intinya apa gitu. Dan salah satu hal yang biasanya bisa dilakukan adalah teman-teman coba letakkan paragraf beberapa, misalnya 3 paragraf untuk fokus bercerita sebenarnya masalah apa sih yang pengen diteliti gitu ya. Saya kasih contoh misalnya nah di sini teman-teman bisa mulai dari yang namanya problem atau masalah, lalu dari data. Nah, dari problem sama masalah ketemu dengan data, nanti bisa juga ditambah dengan fenomena, terus subjektivitasnya penulis gitu, terus juga hasil-hasil referensi. Nah, dari sini akhirnya mulai tuh terbangun sebenarnya masalah yang mau diteliti itu seperti apa gitu ya. Nah, kalau misalnya latar belakangnya tiba-tiba belum sempurna, dampak paling dirasa di awal tuh biasanya langsung terasa di bagian berikutnya, yaitu di bagian identifikasi masalah. Perhatikan, ketika di bagian identifikasi masalah, nah, coba nih. Ketika di bagian identifikasi masalah, dampaknya adalah
Satu, dua. Kok nggak nyambung ya antara identifikasi sama latar belakang? Artinya apa? Kalau teman-teman mulai masuk ke identifikasi masalah, itu artinya kita mulai memfokuskan masalah, mulai membatasi. Nah, pembatasan masalah menjadi kunci supaya masalah penelitian itu tidak melebar. Dari sini kita perhatikan, tiba-tiba identifikasi masalah menjadi pertama kemajuan teknologi, kedua cepatnya perkembangan informasi. Padahal kalau kita bicara tentang identifikasi masalah, pembatasan masalah, itu adalah momen kita atau cara kita untuk membuat pembaca itu tidak bertanya-tanya. Kayak kebanyakan deh masalahnya, kayaknya terlalu melebar deh. Sebaiknya difokuskan misalnya karena keterbatasan waktu atau mungkin supaya lebih fokus, maka peneliti membatasi masalah dalam level misalnya hanya di kasus 3 bulan terakhir, atau mungkin karya sastra yang diterbitkan dalam 5 tahun terakhir gitu. Jadi apapun yang kalian lakukan itu tidak menjadi melebar dan terlalu besar. Kenapa? Karena sebagai penulis, sebagai peneliti, kalian sudah melakukan pembatasan masalah gitu ya. Kita lanjut lagi. Nah, ketika tadi dibahas latar belakangnya itu masih ada kekurangan atau masih belum sempurna, pasti nanti dampaknya akan ada di bagian rumusan masalah. Kita lihat rumusan masalahnya di bagian kuning. Rumusan masalahnya tiba-tiba muncul bagaimana strategi. Padahal tadi di awal kita sudah bahas yang sering muncul dalam paragrafnya malah teknologi, komunikasi, bahkan manajemen. Tapi tiba-tiba kok di judul sama di masalah beda ya? Yang muncul malah strategi. Nah, ini penting banget untuk mensinkronisasikan antara judul, latar belakang, sampai rumusan masalah. Kedua, hindari rumusan masalah yang sifatnya jawabannya malah bikin bingung. Contoh, apa bentuk pesan? Kalau misalnya kata bentuk buat teman-teman yang misalnya tidak terlalu paham dalam suatu bidang kajian, maka kan bentuk tuh apa? Lingkaran, kotak, segitiga gitu. Jadi upayakan gunakan diksi-diksi yang lebih jelas, misalnya bagaimana proses adaptasi teknologinya, jadi sesuai sama masalahnya, atau bagaimana prosesnya, bagaimana tantangannya. Hal-hal seperti itu lebih real untuk dijawab daripada teman-teman menggunakan diksi yang makin membuat pembaca itu jadi bingung apa sebenarnya yang pengen diteliti gitu. Jadi hindari rumusan masalah yang sebenarnya akan sulit untuk dijawab. Nah, sering banget muncul pertanyaan rumusan masalah tuh harus berapa banyak sih? Kalau kayak gitu sebenarnya rumusan masalah kembali ke penelitinya. Berapapun rumusan masalahnya, yang penting harus bisa terjawab. Jadi 1 boleh, 2 boleh, 5 boleh nggak? Boleh aja, tapi pastikan kalau teman-teman bisa jawabnya ya. Kita lanjut. Oke, kita masuk ke bagian tinjauan pustaka. Nah, ketika kita bicara tentang tinjauan kajian terdahulu, hal yang sering banget ditanyain adalah harus berapa sih? Nah, kalau kita bicara harus berapa, sebenarnya semakin banyak itu akan jadi semakin baik, karena semakin banyak referensi atau mungkin kajian terdahulu yang teman-teman baca, maka akan semakin banyak dapat gambaran seperti apa penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan. Nah, kita coba lihat di tinjauan kajian terdahulu di proposal ini ya. Nah, di tinjauan terdahulu ini dia mengutip sebuah penelitian sebelumnya, lalu menjelaskan ceritanya tentang apa, tapi tiba-tiba ditutup dengan sebuah footnote atau referensi gitu. Nah, tipsnya sebenarnya kalau kita masuk ke bagian tinjauan pustaka adalah pertama, teman-teman cerita dulu apa isi dari penelitiannya. Kedua, teorinya pakai teori apa. Tiga, metodenya tuh pakai metode apa. Nah, dari ketiga ini, nanti teman-teman langsung simpulin di akhirnya apa bedanya. Nah, jadi formula ini akan membantu kita untuk menemukan novelty atau menemukan gap gitu ya. Jadi kayak apa sih yang membedakan penelitian yang pengen kamu teliti dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Nah, tapi sering sekali tinjauan pustaka tuh hanya diceritakan sebelumnya judulnya ini, karyanya siapa, lalu isinya tentang apa. Padahal yang paling dicari adalah di karya itu sebelumnya pakai teori apa, lalu kali ini kamu pakai teori apa. Sebelumnya mungkin metodenya kualitatif, tapi hari ini teman-teman pengen pakainya kuantitatif. Jadi ketemu tuh bedanya. Jadi jangan biarkan tinjauan terdahulu itu hanya berhenti di levelnya narasi dari isinya aja, tapi coba komparasi dan bedakan dengan apa yang pengen kamu teliti gitu ya. Kita lanjut. Nah,
ketemu nih dari sebuah hal yang sering sekali tanyakan, yaitu kerangka pemikiran. Nah, ini contohnya. Kira-kira bener nggak sih kerangka pemikiran kayak gini? Nah, kalau kita bicara namanya kerangka, berarti kan ada susunan gitu kerangka. Pemikiran, artinya dalam kerangka pemikiran kita tuh pengen tahu sebenarnya alur penelitiannya akan seperti apa. Kalau di contoh ini kan belum kebayang ya. Kalau kayak gini tiba-tiba nanti masalahnya apa, teorinya apa, lalu yang dicari apa, sampai akhirnya ketemu, kok di akhir malah ketemunya efektivitas. Padahal tadi di awal katanya strategi, terus tiba-tiba manajemen. Efektivitas berarti kuanti dong, bukannya penelitian ini kuali ya gitu. Jadi jangan sampai kerangka pemikiran malah membuat teman-teman malah jadi jauh sama inti dari penelitiannya atau malah melebar, bahkan jadi nggak nyambung gitu ya. Nah, kalau bikin kerangka pemikiran yang harus dilakukan adalah buat dulu nih, berawal dari masalah. Terus masukin lagi teori. Terus dari teori ini akan ngebantu kita untuk menemukan apa sih. Nah, buat contohnya kalian bisa lihat dari sini nih. Kalau kayak gini kan alurnya kelihatan ya, mulai dari masalah awalnya apa. Terus masalah ini bisa dijawab dengan teori apa. Teori dan konsep ini ternyata bisa nih punya variabel-variabel yang akan membantu kita menemukan sampai akhir. Nah, jadi hal kayak gini nih penting banget ada di penelitian kalian supaya kerangka berpikir itu nggak cuma sekedar tempelan, tapi benar-benar alur berpikir atau panduan supaya teman-teman bisa tahu nih endingnya bakal kayak apa, gitu ya. Next, ada yang namanya metodologi penelitian. Nah, kalau kita bicara metodologi penelitian, itu kan nantinya biasanya untuk di bab 3. Tapi sering sekali yang sering ada kesalahan adalah di bagian paradigma. Misalnya gini, di tanda kuning saya bilang, misalnya kayak gini, di yang sudah bertanda kuning dituliskan kalau paradigma juga berfungsi sebagai pedoman yang memberikan batasan dan arah dalam pelaksanaan penelitian. Terus paradigmanya apa gitu? Diceritakan di bawahnya kalau paradigmanya ternyata konstruktivisme. Nah, kalau kita bicara paradigmanya konstruktivisme, apa korelasi terhadap penelitian ini gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman sama pakai konstruktivis, mau pakai kritis, positivis, sebaiknya di awal tuh sudah jelas. Misalnya langsung paradigma dalam penelitian kali ini menggunakan paradigma konstruktivis. Langsung ke pertanyaan besar, why? Kenapa pakai konstruktivis? Jadi nggak cuma menjelaskan paradigma adalah menurut ABC paradigma, itu nggak apa-apa, tapi cukup di awal aja. Sisanya kalian fokus untuk mengaitkan kenapa paradigma ini sesuai atau pas dengan penelitian kalian. Contoh mengelaborasinya kayak gini. Nah, teman-teman bisa langsung cerita nih, paradigma ini akan menuntun kamu untuk menemukan jawaban dari masalah yang sudah dikemukakan di awal, gitu ya. Nah, itu dulu kesalahan-kesalahan yang biasa terjadi dalam sebuah proposal. Buat teman-teman yang mau daftar Sempro, semangat ya.